Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok data mining kami ada Nike Setia Evania NPM 1705040072. Saya sendiri Virani Vita Meganini NPM 1705040077 dan ada Insani Nabil Aisy NPM 1705040130. Kami ingin mempresentasikan tentang data mining dan contoh penerapannya. Pengertian data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai jenis basis data besar. Istilah data mining atau KDD sering digunakan secara bergantian dengan menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Pentingnya data mining. Mengapa data mining? Karena adanya data dalam jumlah yang besar, semakin besarnya kebutuhan untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna. Tanpa adanya data mining, kemungkinan proses pengambilan keputusan dari suatu masalah akan lebih sulit dilakukan karena tidak adanya data yang bisa menjadi dasar pertimbangan. Sebab suatu saat, data tersebut pasti sangat dibutuhkan sekaligus dalam memudahkan pekerjaan Anda saat pengumpulan data. Fungsi data mining. Pertama, association merupakan identifikasi hubungan dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di suatu waktu, seperti isi-isi dalam keranjang belanja. 2. Clustering. Clustering merupakan proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip, seperti target pasaran dari suatu proyek bagi perusahaan. Classification. Classification merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui, seperti pelanggan-pelanggan perusahaan yang telah berpindah ke saing perusahaan yang lain. Keempat, squashing. Squashing mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang berada pada suatu periode waktu tertentu, seperti pelanggan-pelanggan yang mengunjungi supermarket secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, forecasting. Forecasting merupakan perkiraan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola-pola dengan sekumpulan data yang besar, seperti peramalan permintaan pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Sistem database DBMS yang saling berhubungan dengan program perangkat lunak untuk mengatur dan mengakses data tersebut. Data warehouse yaitu sebuah ruang penyimpanan informasi yang terkumpul dari beraneka macam sumber, disimpan dalam skema yang menyatu dan biasanya terletak pada sebuah site. Selanjutnya, metode data mining, diantaranya yaitu decision tree atau pohon keputusan, rule based method, memory based reasoning, neural networks atau jaringan syaraf tiruan, naive Bayes dan Bayesian belief networks, support vector machines. Proses data mining. Adapun proses data mining yaitu 1. Data cleaning, digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. 2. Data integration, data yang diperlukan
data warehouse. 3. Transformasi data. Transformasi dan pemilihan data ini untuk menentukan kualitas dari hasil data mining sehingga data diubah menjadi bentuk sesuai untuk di mining. 4. Evaluasi pola yang ditemukan. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. 5. Presentasi pengetahuan. Presentasi pola yang ditemukan untuk menghasilkan aksi tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Contoh penerapan data mining pada biomedical dan analisa data DNA. Pencarian persamaan dan perbandingan antar urutan DNA, yaitu perbandingan pola tiap kelas, sebagai contoh sehat dan sakit, lalu mengidentifikasi urutan pola gen yang berperan dalam berbagai penyakit. 2. Analisa asosiasi, yaitu identifikasi dari co-occurring urutan gen. Kebanyakan penyakit tidaklah dari gen tunggal tetapi oleh suatu kombinasi gen yang bertindak bersama-sama. Analisa asosiasi dapat membantu menentukan macam gen yang mungkin terjadi bersama-sama dalam target percontohan. 3. Analisa alur, menghubungkan gen pada masa pengembangan penyakit lain, yaitu gen yang berbeda bisa menjadi aktif pada penyakit yang berbeda. 4. Penggambaran alat bantu dan analisa data genetik. Penerapan analisa data keuangan, sebagai contoh data keuangan yang dikumpulkan oleh bank dan lembaga keuangan relatif lebih lengkap, dapat dipercaya dan bermutu tinggi, serta analisa pembayaran peminjaman kebijakan kredit secara prediksi per pelanggan, contohnya nilai kredit konsumen. 3. Penerapan data mining pada industri penjualan. 1. Industri retail, contohnya besarnya data penjualan, sejarah belanja pelanggan, dan lain-lain. 2. Aplikasi dari retail data mining, yaitu mengidentifikasi perilaku pembelian pelanggan, menentukan kecenderungan pola belanja pelanggan, meningkatkan mutu dari pelayanan pelanggan, mencapai kepuasan pelanggan. Tingkat perbandingan konsumsi barang-barang, mendesain keefektifan distribusi dan transportasi barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.